di udahan doanya alhamdulillah. Mana kedua, kalau Rabbana atina sudah dibaca berarti besek keluaran. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Padahal bukan itu maknanya. Secara substansi maknanya adalah apa? Kita pengen bahagia dunia, lalu kebahagiaan dunia ini membawa keselamatan akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak semua kebahagiaan dunia membawa keselamatan akhirat. Sehingga Allah bayangkan tidak pernah membedakan siapapun hambanya. Allah enggak lihat kekayaannya, Allah enggak lihat kesibukannya, Allah enggak lihat gantengnya, Allah enggak lihat bagaimana kekuasaannya, tapi yang Allah lihat dalam diri kita, qulubuhum, hatinya, bagaimana ia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah lihat takwanya, bagaimana ia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi kalau yang kita cari dunia. Betul apa betul? Betul betul. Ada orang nyari dunia sampai melupakan yang menciptakan dunia. Lucu. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Ada orang seolah-olah jadi Tuhan, seolah-olah umur dia yang punya, sampai ngomong begini, ntar aja gua sholat jamaahnya kalau udah jadi RT. Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Ntar aja gua sholat jamaahnya kalau udah jadi RW. Ntar aja sholat jamaahnya kalau udah kaya. Ntar aja sholat jamaahnya kalau udah tua. Kalau itu rahasia, belum tentu kita jadi RT, jadi RW, jadi kaya, jadi tua. Tapi kalau mati, rugi apa enggak? Rugi apa enggak? Rugi. Sehingga Allah panggil kita dengan 4 hal. Pertama, Allah panggil kita dengan prayer calling. Allah panggil kita dengan sholat. Pak, masih itu. Sholat yang paling malas sholat apaan? Isya apa subuh? Yang paling berat Isya apa subuh? Zuhur apa asar? Maghrib. Jadi kalau kata saya sholat yang paling malas itu Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Semua jadi makhluk, semua jadi berat, semua jadi susah bagi siapa? Bagi mereka yang tidak iman dalam hidupnya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ada orang ke pasar bisa, ke mall bisa, jalan-jalan bisa, kerja bisa. Yang aneh, gila sholat jamaah susah banget. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Aneh, kerja bisa, ke mall bisa, jalan-jalan bisa, ke gunung, ke laut, semua dia bisa. Yang aneh, gila sholat jamaah dia nggak sanggup. Sibuk mulu. Ada yang begitu ada? Mana orangnya mana? Ayo, jangan sampai kita diridhoin oleh Allah, diizinkan oleh Allah bisa kemana-mana, tapi pikiran ibadah Allah nggak izinkan. Serem Pak, ya Bapak kerja bisa, tapi Bapak nggak bisa sholat jamaah. Tanyakan sama diri Bapak, apa Allah nggak redho kalau Bapak menghabiskan waktu buat sholat berjamaah? Bapak ke mall bisa, tapi ke masjid dekat rumah nggak bisa. Apa Allah nggak redho sehingga diri kita nggak bisa buat sholat jamaah? Maka Allah panggil prayer calling buat siapa? Buat mereka yang punya iman. Bayangin, dengan sholat Rasulullah umpamain itu seperti kita mandi 5 kali. Kalau di rumah kita ada sumur 5, lalu kita dalam sehari mandi itu 5 kali. Subuh mandi, kotor lagi, zuhur mandi, kotor lagi, asar mandi, kotor lagi, maghrib mandi, kotor lagi, isya mandi. Bapak bayangin, kotor 5 kali, dimandiin 5 kali. Kira-kira mandi 5 kali bersih apa kagak? Bukan cuma bersih, masuk angin. Benar? Benar? Ini diumpamakan sholat demikian. Kita sholat subuh, maksiat kecil kita lakuin, zuhur kita tobat, minta ampun sama Allah, hilang. Amin ya Allah. Seumpamakan demikian, tapi tetap aja yang sholat mah sholat, yang kagak mah kagak. Ada yang begitu ada. Dia hebat puasanya 30 hari, tapi sholatnya nggak ditinggalin mulu. Ada yang begitu ada. Mana orangnya? Makan serem kalau begitu. Betul? Yang kedua, Allah panggil kita fasting calling. Allah panggil dengan puasa. Yang dipanggil puasa oleh Allah siapa? Yang amanu, yang iman. Kalau nggak iman nggak dipanggil oleh Allah, karena ujiannya sekarang gampang. Orang pakai masker bisa aja di dalamnya nyetin permen. Ada begitu ada? Mana orangnya?
Benar apa enggak? Maka Allah katakan dalam hadis Rasul saumuni wa ana azzibihi, bahwa puasa yang kau lakukan aku yang tahu kadar pahalanya. Ada orang yang pahalanya bagus karena memang dia jaga segalanya, bukan cuma haus dan lapar yang dia jaga, tapi juga dia jaga tuh jempolnya buat ngomongin orang lain. Ada enggak yang begitu? Lisan sih nggak ngomong, tapi nih jari jemarinya ngomongin orang. Sekarang bukan cuma lisan, jari jemari bisa jadi fitnah, ngomongin orang, ngomong hoax, ngomong berbagai fitnah, kita gibah di grup. Ada nggak yang begitu? Banyak. Ini sama secara nggak langsung mencederai daripada ibadah puasanya, sehingga yang boleh puasa yang amanu. Maka rugi buat kita, dari pagi kita jaga, kita lapar, kita haus, tapi ternyata akhlak kita, moralitas kita nggak jaga untuk bagaimana caranya mendapatkan pahala yang sempurna di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, Allah panggil kita dengan death calling, kematian. Kematian ini pasti, Pak. Kematian itu ibarat pulang kampung, jangan jauh dulu ke akhirat, masih lama. Amin. Amin. Kita pulang kampung dari sini ke Cirebon. Saya tanya bapak-bapak, nggak punya ongkos kita pulang kampung, nggak punya bekal, nggak punya oleh-oleh, nggak punya persiapan. Kalau kita maksain pulang kampung, kira-kira belangsak apa kagak? Belangsak nggak Pak? Kita pulang ongkos nggak punya, oleh-oleh nggak punya, persiapan kagak ada, pulang kampung belangsak apa kagak? Belangsak apa kagak? Mikir kita, ketimbang besok gua pulang kampung nggak punya persiapan, pergi aja, mendingan kagak jadi daripada belangsak. Kita cancel pulangnya, ini baru pulang dunia. Ternyata pulang dunia kita butuh bekal, pulang dunia kita butuh ongkos, pulang dunia kita butuh persiapan. Belum tentu kita maksain orang lain nolong kita. Benar apa enggak? Kecuali kita orang baik-baik banget. Belum tentu ini baru dunia bisa di cancel. Tapi kalau pulang kampung akhirat, Bapak, kita pulang kampung yaumil kiamat dengan yang namanya kematian. Sholat kagak, puasa kagak, ibadah kagak, berbuat baik kagak, sedekah kagak, taat sama Allah enggak. Dia pulang kampung, kira-kira belangsak apa kagak? Belangsak apa enggak? Belangsak. Pertanyaannya, mati bisa di cancel apa enggak? Bisa diundur apa enggak? Bisa ditahan-tahan apa enggak? Enggak bisa. Apapun yang kita punya enggak bisa buat ngalangin kematian. Maka jangan sampai kita nunggu dikasih hidayah